bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anne Isatul Fauzia dengan NIM 22404083 Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membahas materi tentang hukum perjanjian MOU dan EMOU. Guna untuk memenuhi tugas pra-UAS mata kuliah aspek hukum dalam bisnis Islam yang diampu oleh Bu Sri Haryanti MM. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa pembahasan yang terkait dengan perjanjian MOU dan EMOU. Pembahasan tersebut terdiri dari konsep MOU, konsep EMOU, dalil Al-Quran, implementasi perjanjian digital sesuai hukum syariah, dan contoh nyata MOU dan EMOU. Sebelum membahas tentang MOU, di sini saya akan membahas tentang hukum perjanjian. Nah, apa sih hukum perjanjian itu? Nah, hukum perjanjian itu merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih. Secara umum, perjanjian merupakan suatu persetujuan antara para pihak mengenai sesuatu hal yang melahirkan suatu persekutuan atau hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, dan apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan, maka akan mengakibatkan sanksi. Nah, syarat sahnya perjanjian yaitu ada 4, yaitu yang pertama adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dan yang kedua adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian, yang ketiga mengenai suatu hal atau objek tertentu, dan yang keempat adanya sebab kausa yang dibenarkan. Nah, jadi hukum perjanjian itu merupakan suatu perjanjian antara kedua belah pihak mengenai sesuatu hal yang mana hukum perjanjian itu mengikat secara hukum. Jadi, apabila salah satu pihak tersebut melanggar adanya suatu perjanjian tersebut, maka salah satu pihak tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum perdata. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu apa sih itu MOU? Nah, definisi MOU, Memorandum of Understanding itu, istilah MOU menurut para ahli disebut dengan nota kesepakatan atau kontrak awal. MOU merupakan dasar penyusunan kontrak pada masa yang akan datang, yang didasarkan pada hasil musyawarah para pihak, baik secara tertulis maupun lisan. Perjanjian MOU mengikat semua pihak yang terlibat dan mereka harus memenuhi janjinya. Maka dari itu, sifat MOU ini mengikat secara moral saja dan tidak mengikat secara hukum. Kemudian, konsep MOU dalam dunia bisnis, MOU merupakan titik awal untuk melakukan negosiasi yang menentukan ruang lingkup dan tujuan perjanjian atau pembicaraan. Umumnya digunakan untuk perjanjian tingkat internasional atau perjanjian bisnis yang memiliki risiko tinggi dalam persetujuan yang sudah ditandatangani di MOU. Artinya, semua pihak secara sadar telah mencapai titik kesepahaman dan bergerak maju untuk memenuhi tujuan dari negosiasi tersebut. Nah, MOU itu dibuat sebelum memulai kerjasama dengan suatu pihak. Melalui surat MOU, masing-masing pihak menyatakan persetujuan untuk melangsungkan suatu agenda. Biasanya, pihak-pihak terkait juga akan menyampaikan tujuan atau memberikan penawaran tertentu dalam MOU. Dan begitu, setiap pihak bisa melaksanakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum melakukan perjanjian kerjasama yang lebih detail. Namun, sesuai dengan definisi MOU tadi, MOU tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini karena MOU tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP. Jadi, MOU ini hanya bersifat moral saja antara kedua pihak. Nah, kemudian, kapan sih MOU dibutuhkan dalam bisnis? MOU atau Memorandum of Understanding dibutuhkan dalam bisnis ketika kedua belah pihak ingin menjajaki kemungkinan kerjasama
namun belum siap untuk menandatangani kontrak yang formal. Hal ini bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti masih ada detail yang perlu dinegosiasikan, atau karena pihak-pihak ingin memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan ruang lingkup kerjasama. MOU juga bisa digunakan untuk membangun kepercayaan dan komitmen bersama sebelum mencapai kesepakatan formal. Nah, jadi MOU dibutuhkan ketika bekerja sama dengan perusahaan lain. Biasanya dibutuhkan MOU atau Memorandum of Understanding sebelum membuat surat perjanjian yang lebih detail. Surat MOU menjadi bukti tertulis bahwa kamu akan melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak tertentu. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu ciri-ciri MOU. Ciri-ciri MOU di sini ada 6, yaitu yang pertama, isinya ringkas, bahkan sering sekali satu halaman saja. Yang kedua, berisikan hal yang pokok saja atau inti-intinya. Yang ketiga, bersifat pendahuluan saja yang akan diikuti oleh perjanjian lain yang lebih rinci. Nah, ciri MOU yang selanjutnya yaitu mempunyai jangka waktu, misalnya 1 bulan, 6 bulan, ataupun setahun. Kemudian biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan. Lalu biasanya tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para kedua belah pihak. Nah, dari pembahasan yang telah saya sampaikan tadi, di sini saya akan menyampaikan apa sih perbedaan dari hukum perjanjian dan MOU. Perbedaan hukum perjanjian dan MOU, yaitu MOU berisi pokok-pokok awal dari suatu kontrak. Jika salah satu pihak melakukan prestasi terhadap MOU, pasti akan ada sanksi atau denda dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Dapat disimpulkan bahwa MOU atau Memorandum of Understanding dan hukum perjanjian tidak sama. Meskipun keduanya merupakan bentuk kesepakatan, keduanya memiliki kekuatan hukum yang berbeda. MOU tidak mengikat secara hukum seperti perjanjian, melainkan lebih bersifat moral dan etika. Sedangkan hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata mengikat secara hukum dan memiliki akibat hukum yang jelas. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk pembahasan apa sih itu MOU. Nah, definisi dari MOU atau Memorandum of Understanding Elektronik merupakan bentuk modern dari MOU yang dibuat dan ditandatangani secara digital. Dalam MOU, kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama tertentu yang direkam dan disahkan secara elektronik. MOU mencerminkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan proses pembuatan, penandatanganan, serta penyimpanan perjanjian yang dilakukan secara elektronik. Hal tersebut mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. Nah, kemudian pembuatan MOU secara digital dilaksanakan dalam media elektronik atau media massa guna mempermudah seseorang untuk melakukan sesuatu dengan praktis dan efisien. Dengan kata lain, suatu perjanjian atau MOU yang dilakukan secara digital dalam bentuk surat maupun dokumennya berbentuk scan atau soft copy yang selanjutnya dapat dikirim pada pihak tertentu. MOU merujuk pada pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata. Juga merujuk pada Undang-Undang ITE pasal 1 angka 17. Undang-Undang ITE mengakui keberadaan perjanjian yang dilakukan secara elektronik atau digital. Nah, kemudian ada pun syarat-syarat dari MOU, yaitu yang pertama, syarat tertulis bahwa suatu pesan data harus dapat dijamin dan diakses setiap saat. Kemudian yang kedua, syarat adanya tanda tangan. Tanda tangan memiliki tujuan agar dapat mengenali informasi yang terdapat di dalamnya, siapa yang berotoritas terhadap informasi tersebut. Tanda tangan elektronik harus dilakukan dengan suatu metode tertentu dan metode itu harus bisa diandalkan dan aman. Dan syarat yang ketiga yaitu syarat keaslian, bahwa pesanan data harus dapat dijamin keasliannya dan dapat ditampilkan. Nah, selain itu, MOU sendiri mempunyai 3 keunggulan. Nah, yang pertama, MOU digital bersifat permanen, yang berarti jejak digital sulit untuk dihapus, sehingga hal ini dapat menjadi keuntungan MOU digital yang memungkinkan akses tanpa resiko kehilangan data.
Apabila data itu hilang, bantuan digital forensik data dapat diminta untuk mengembalikannya ke kondisi yang semula. Dan yang kedua, akses yang mudah bagi siapapun tanpa terbatas pada lokasi fisik dan tanpa memerlukan pertemuan langsung yang memakan biaya dan waktu. Cukup dengan menggunakan perangkat gadget yang dimiliki untuk mengaksesnya. Dan yang ketiga, tidak ada intimidasi saat menandatangani perjanjian, karena terkadang kesediaan seseorang untuk menandatangani perjanjian dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak adanya kontak fisik antara para pihak membuat pelaksanaan perjanjian semakin adil tanpa ada pihak lain yang disudutkan. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu dalil Al-Quran mengenai perjanjian MOU dan EMOU. Di sini saya mengambil contoh pada Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembahasan yang ketiga yaitu dalil Al-Quran mengenai MOU dan EMOU. Di sini saya mengambil pada contoh Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Nah, dari dalil Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 9 itu memang tidak secara langsung membahas tentang perjanjian dalam arti formal seperti MOU atau kontrak. Ayat ini lebih menekankan pada pentingnya mendamaikan perselisihan antara dua golongan yang beriman dan menghukum pihak yang melanggar perjanjian. Ayat ini memberikan panduan bagi umat Islam dalam menghadapi konflik antara sesama muslim seperti mendamaikan perselisihan, menghukum pelanggar perjanjian, keadilan dalam perdamaian, pentingnya menepati perjanjian. Jadi, meskipun Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 9 tidak secara langsung membahas perjanjian, namun ayat ini mengandung prinsip-prinsip yang dapat diterapkan pada perjanjian dalam arti luas, termasuk pada perjanjian MOU dan EMOU. Pembahasan yang selanjutnya yaitu implementasi perjanjian digital sesuai dengan hukum syariah. Di sini saya mengambil pada contoh e-commerce. E-commerce atau perjanjian jual beli online yang harus memenuhi syarat sah perjanjian, termasuk kejelasan produk, harga, dan metode pembayaran. Syarat sah perjanjian merupakan perjanjian digital yang juga harus memenuhi syarat sah perjanjian, seperti kebebasan berkontrak, pihak-pihak bebas menentukan isi perjanjian, namun tetap dalam koridor hukum syariah, yang tidak ada paksaan, yaitu perjanjian harus dibuat dengan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Tujuan yang halal, yaitu tujuan perjanjian harus halal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pembahasan yang terakhir yaitu contoh penerapan MOU dan EMOU dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil contoh pada perjanjian MOU antara PT Pos Indonesia atau Persero Kantor Pusat Semarang dengan Pengadilan Agama Semarang. Perjanjian ini tercatat pada tanggal 18 Mei tahun 2021 yang menguraikan syarat dan ketentuan yang akan ditetapkan oleh PT Pos Indonesia dalam memberikan layanan pengiriman dokumen dan layanan pos kepada Pengadilan Agama Semarang. Perjanjian kerjasama antara PT Pos Indonesia, Kantor Pos Semarang ini dengan Pengadilan Agama Semarang tentang pengiriman dokumen, barang, dan layanan jasa yang lainnya.
Nah, di sini bisa dilihat itu merupakan bentuk contoh dari perjanjian MOU. Nah, perjanjian antara PT Pos Semarang dengan Pengadilan Agama Semarang ini meliputi kegiatan pengiriman dokumen dan barang milik pihak kedua hingga penyerahan kepada penerima beserta administrasinya itu melalui jasa pengiriman pihak pertama dengan layanan Q9, Pos Ekspres dan pos kilat khusus untuk tujuan di dalam negeri dan dengan layanan Express Mail Service untuk tujuan di luar negeri. Perjanjian ini termasuk hukum formal yang menguraikan perjanjian bisnis ke bisnis. Memahami peran masing-masing pihak dan layanan khusus yang diberikan sangat penting untuk menafsirkan tujuan perjanjian. Jadi, ini merupakan salah satu contoh perjanjian MOU, yaitu kerjasama antara PT Pos Semarang dengan Pengadilan Agama Semarang. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.